Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Farah Berliana dari Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Psikologi. Tujuan aku bikin video kali ini itu aku akan membahas tentang materi mengenai motivasi dan fungsi jiwa tentang kebenaran. Nah, dimana ini nih salah satu mata kuliah yang aku ambil di semester 5 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas satu persatu materinya. Enjoy! Oke, karena ini adalah salah satu mata kuliah Al-Islam dan Ilmu Jiwa, jadi kita bakal ngebahas materi ini itu berdasarkan perspektif dari Islam. Yang pertama yang bakal kita bahas sesuai judul highlightnya, yaitu motivasi dan fungsi jiwa tentang kebenaran. Jadi kita bakal bahas mengenai motivasinya dulu. Nah, teman-teman pasti udah gak asing dong ya dengan yang namanya motivasi. Jadi motivasi itu secara definisi itu diartikan sebagai dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini sendiri juga dibagi menjadi dua. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu ada intrinsik. Intrinsik itu sesuai namanya itu inter. Jadi artinya itu dalam. Nah, jadi motivasi intrinsik. Jadi kayak misalnya kita punya cita-cita atau pengen ngegapai sesuatu. Nah, itu disebut dengan motivasi intrinsik karena itu berasal dari dalam diri kita. Yang kedua itu ada ekstrinsik atau bisa kita ambil dengan kata ekster atau luar. Jadi motivasi ekstrinsik ini merupakan salah satu motivasi yang muncul akibat suatu hukuman atau ganjaran, jadi atau persaingan juga. Nah itu tuh muncul biasanya karena kita melihat orang lain lebih dulu mencapai cita-citanya dibanding kita. Jadi kayak kita punya acuan untuk sama kayak si orang tersebut, seperti itu. Dilihat dari perspektif Islam ini sendiri, motivasi itu disebut juga dengan niyah atau dalam bahasa Indonesianya itu niat. Jadi dalam pembahasan kita kali ini itu kita akan membahas motivasi berdasarkan pokok kebutuhan. Nah jadi seseorang itu pasti melakukan sesuatu itu pasti memiliki dorongan atas kebutuhannya itu sendiri. Jadi kita ambil contoh nih, misalnya kita lagi jalan ke dapur. Nah, kita tuh tujuan kita pengen ke dapur tuh pengen ngapain? Pasti kan tujuannya untuk makan. Nah, itu tuh merupakan salah satu motivasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita yang sedang lapar. Nah, jika dilihat dari perspektif Islam, jadi kebutuhan ini dikaitkan dengan 6 dimensi. Nah, yang pertama itu ada al-jism. Nah, al-jism ini berada dalam motivasi jismiyah, di mana motivasi jismiyah ini merupakan berhubungan dengan pemenuhan biologis seperti makan, terus bernafas, dan minum. Lalu yang kedua ada nafs atau motivasi ini masuk ke dalam nafsiyah. Nah, motivasi nafsiyah ini berhubungan dengan rasa aman dan seksual. Lalu yang ketiga itu ada al-aqal. Nah, al-aqal ini sendiri juga masuk ke dalam motivasi nafsiyah. Nah, hubungannya itu dengan pemenuhan rasa pengakuan dan harga diri. Nah, masih sama, yang keempat ada al-qalb, yaitu dimana ini juga masuk ke dalam motivasi nafsiyah. Nah, dalam al-qalb ini sendiri itu hubungannya dengan pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang. Lalu yang kelima itu ada al-ruh. Nah, al-ruh ini sendiri masuk ke dalam motivasi ruhaniyah. Jadi hubungannya itu dengan pemenuhan aktualisasi diri. Jadi manusia itu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi apa yang mereka mau dan mereka mampu.
Dan yang terakhir itu ada Al-Fitra. Nah, Al-Fitra ini sendiri masih sama masuk ke dalam motivasi ruhaniyah. Jadi hubungannya itu dengan beragama, yaitu beribadah. Jadi kayak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai teori Jung. Jadi teman-teman, Jung itu adalah salah satu tokoh psikologi barat. Jadi teman-teman psikologi pasti udah gak asing dong ya dengan yang namanya Jung. Jadi Jung ini memiliki pandangan tentang manusia bahwa ia menggabungkan antara tujuan dan sebab akibat. Jadi manusia itu berperilaku pasti memiliki tujuan dan sebab akibat. Nah, sebab akibatnya itu bisa jadi dari masa lalunya atau tujuan-tujuan dia yang akan dia gapai di masa yang akan datang. Terlepas dari pembahasan tadi, struktur kesadaran menurut Jung itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu ada fungsi jiwa dan yang kedua ada sikap jiwa. Nah, Jung juga mengemukakan bahwasannya ada dua komponen kesadaran. Yang pertama ada fungsi jiwa. Jadi fungsi jiwa ini merupakan bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak akan berubah walaupun dalam lingkungan yang berbeda. Jung juga membedakan 4 fungsi pokok jiwa. Yang pertama itu ada pikiran. Jadi fungsi jiwa yang pertama itu ada pikiran. Nah, pikiran ini sifatnya itu rasional. Nah, cara bekerjanya itu seperti apa? Cara bekerjanya itu dengan mengetahui atau menilai benar atau salahnya suatu hal. Lalu yang kedua ada perasaan. Nah, perasaan ini sifatnya rasional. Penilaiannya itu dengan cara senang atau nggak senang. Lalu selanjutnya ada penginderaan. Nah, penginderaan ini sifatnya irasional. Nah, cara bekerjanya itu tanpa penilaian sadar dan indria. Lalu ada yang terakhir yaitu intuisi. Sifatnya juga sama, yaitu irasional. Nah, cara bekerjanya itu tanpa penilaian tak sadar dan naluriah. Selanjutnya ada sikap jiwa. Jadi, sikap jiwa ini merupakan orientasi manusia terhadap dunianya sendiri. Jadi, sikap jiwa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada manusia yang bertipe extrovert atau extrovert ya, kita sering dengar. Nah, jadi extrovert ini atau extrovert ini dipengaruhi oleh dunia yang objektif, yaitu di luar dirinya. Lalu yang kedua itu ada manusia yang bertipe dengan introvert atau biasa kita kenal dengan introvert. Nah, introvert ini dunianya itu subjektif dan hanya di dalam dirinya sendiri. Nah, karena kita tadi sudah membahas materinya secara umum, sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu mengenai struktur kebenaran itu sendiri. Jadi, struktur kebenaran ini sendiri dibagi menjadi 5 potensi dalam Islam. Nah, dari kelima potensi ini masing-masing itu memiliki potensi untuk mencari, menerima, menemukan, dan menerima kebenaran mengenai ilmu pengetahuan. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung aja bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada potensi dari al-jism. Nah, al-jism ini merupakan potensi indera sensori yang memiliki kemampuan untuk melihat, lalu mendengar, mencium, dan lain-lain. Jadi dengan memiliki pengamatan dengan menggunakan indera sensori, manusia itu memperoleh ide atau fakta yang sebenarnya. Lalu yang kedua itu ada potensi dari al-aql. Nah, al-aql ini berupa pemikiran rasional. Jadi kita bisa berpikir secara rasional itu dengan menggunakan potensi dari al-aql ini sendiri. Nah, dengan memiliki pengetahuan atau kemampuan berpikir secara rasional, manusia dapat memiliki pengetahuan yang bersifat logis. Lalu yang ketiga ada potensi dari qalb. Qalb ini hampir mirip dengan al-aql karena qalb ini memiliki kemampuan juga atas dasar rasional dan
ditambah dengan emosional. Jadi orang-orang yang memiliki potensi dari alkohol ini kecerdasan emosional. Jadi orang-orang yang memiliki potensi dari alkohol ini merupakan kecerdasan yang paling tinggi karena bisa mengatur emosinya dengan baik. Nah, yang keempat ini adalah potensi aruh, yaitu potensi spiritual, yang dimana potensi spiritual ini merupakan keyakinan akan adanya Tuhan yang ditanamkan dalam diri manusia. Nah, ciri utama orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini adalah orang yang memiliki rasa ingin berkontribusi terhadap umat manusia, atau bisa disebut juga sebagai orang-orang yang ingin saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dan yang terakhir ada potensi dari alfitrah. Nah, potensi alfitrah ini merupakan potensi untuk memperoleh pengetahuan yang religius. Jadi kayak kita meyakini akan adanya hari kiamat, lalu keyakinan beragama, akan adanya wahyu, akan adanya surga dan neraka, dan lain-lain. Berdasarkan itu semua, dapat dijelaskan bahwa dalam diri manusia ini memiliki dimensi yang berfungsi sebagai sumber kekuatan dan daya dalam diri manusia itu sendiri untuk mengetahui, mengenal Tuhan dan agama, serta tingkah laku yang baik menurut Islam. Nah, selesai juga pembahasan mengenai materi ini. Gimana? Menarik kan melihat pada psikologi dalam perspektif Islam? Pasti banyak banget dari kalian yang speechless gitu ya. Kalau ilmu psikologi itu berhubungan banget loh dengan mayoritas agama di Indonesia ini. Oke guys, segitu dulu ilmu yang bisa aku sharing ke kalian. Kalau misalnya ada yang kurang atau yang salah dari pembahasan yang aku sampaikan, mohon dimaafkan ya. Dan kalian bisa tulis di kolom